Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah masih memberikan saya kesempatan untuk kembali membacakan buku Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah. Dan baik, langsung saja di bagian kedua, yakni pandangan Islam tentang kehidupan. Islam adalah agama yang diwahyukan kepada para rasul sebagai hidayah dan rahmat Allah bagi umat manusia sepanjang masa, yang menjamin kesejahteraan hidup material dari spiritual, duniawi dan ukhrawi. Agama Islam, yakni agama Islam yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman, ialah ajaran yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW yang sahih atau yang makbul, berupa perintah-perintah, larangan-larangan dan petunjuk-petunjuk untuk kebaikan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Ajaran Islam bersifat menyeluruh, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisah-pisahkan, yang meliputi bidang-bidang akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah duniawiyah. Islam adalah agama penyerahan diri semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, agama semua para nabi, agama yang sesuai dengan fitrah manusia, agama yang menjadi petunjuk bagi manusia, agama yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hubungan manusia dengan sesama manusia, agama yang menjadi rahmat bagi semesta alam. Islam satu-satunya agama yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan agama yang sempurna. Dengan beragama Islam, maka setiap muslim memiliki dasar atau landasan hidup tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fungsi atau peran dalam kehidupan berupa ibadah dan menjalankan kekhalifahan, dan serta juga bertujuan untuk meraih ridha serta karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam yang mulia dan utama itu akan menjadi kenyataan dalam kehidupan di dunia apabila benar-benar diimani, benar-benar difahami, serta benar-benar dihayati dan diamalkan oleh seluruh pemeluknya, yakni orang Islam dan umat Islam, secara totalitas dan kafah, dan penuh ketundukan atau penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan pengamalan Islam yang sepenuh hati dan sungguh-sungguh, itu akan terbentuk manusia muslim yang memiliki sifat-sifat utama, yakni kepribadian muslim, kepribadian mukmin, kepribadian muhsin dalam arti berakhlak mulia, hingga pada puncaknya menjadi kepribadian muttaqin, yakni orang-orang yang bertakwa. Setiap muslim yang berjiwa mukmin, muhsin dan muttaqin yang paripurna itu dituntut untuk memiliki keyakinan atau akidah berdasarkan tauhid yang istiqamah dan bersih dari syirik, bid'ah dan khurafat, memiliki cara-cara berpikir bayani, yakni berdasarkan pada nas-nas yang saling menjelaskan, burhani yang berdasarkan pada bukti-bukti atau dalil ilmiah yang pasti, dan irfani mendasarkan pada fikiran-fikiran yang mendalam dan hati nurani, dan perilaku serta tindakan yang senantiasa dilandasi oleh Al-Quran dan Sunnah, akan mencerminkan akhlak karimah yang menjadi rahmatan lil alamin dalam kehidupan di dunia ini menuju kehidupan di akhirat nanti. Pada hakikatnya, Islam yang serba utama itu benar-benar dapat dirasakan, diamati, ditunjukkan, dibuktikan, dan membuahkan rahmat bagi semesta alam sebagai sebuah manhaj kehidupan atau sistem kehidupan apabila sungguh-sungguh secara nyata diamalkan oleh para pemeluknya. Dengan demikian, Islam menjadi sistem keyakinan, sistem pemikiran, dan sistem tindakan yang menyatu dalam diri setiap muslim
dan kaum muslimin sebagaimana menjadi pesan utama risalah dakwah Islam. Dakwah Islam sebagai wujud menyeru membawa umat manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya harus dimulai dari orang-orang Islam sebagai pelaku dakwah itu sendiri sebelum berdakwah kepada orang lain, sesuai dengan seruan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Yakni terdapat dalam surah At-Tahrim ayat ke-6. Upaya mewujudkan Islam dalam kehidupan dilakukan melalui dakwah, ialah mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, dan mengajak untuk beriman, guna terwujudnya umat yang sebaik-baiknya atau khairul ummah. Berdasarkan pada keyakinan, pemahaman, dan penghayatan Islam yang mendalam dan menyeluruh itu, maka bagi segenap warga Muhammadiyah merupakan suatu kewajiban yang mutlak untuk melaksanakan dan mengamalkan Islam dalam seluruh kehidupan, dengan jalan mempraktikkan hidup Islami dalam lingkungan sendiri sebelum mendakwahkan Islam kepada pihak lain. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam maupun warga Muhammadiyah sebagai individu seorang muslim benar-benar dituntut keteladanannya dalam mengamalkan Islam di berbagai lingkup kehidupan, sehingga Muhammadiyah secara kelembagaan dan orang-orang Muhammadiyah secara perorangan dan kolektif sebagai pelaku dakwah menjadi rahmatan lil alamin dalam kehidupan di muka bumi ini. Inilah dia di bagian kedua, dan di halaman selanjutnya ini ayat Al-Quran dan hadis rujukan daripada penjelasan tadi. Ini mulai dari Quran surah Asy-Syu'ara ayat 13, An-Nisa, Al-Baqarah, Ar-Rum, Al-Baqarah, Ali Imran, dan seterusnya. Jadi apa yang telah disampaikan tadi itu ada dalilnya, ada nas yang menguatkannya. Mungkin ini untuk bagian kedua yang bisa saya bacakan. Semoga di selanjutnya Allah tetap kasih kepada kita, khususnya kepada saya, hidayah untuk membaca lagi buku panduan hidup Islami warga Muhammadiyah ini, agar menjadi pelajaran bagi saya, dan juga setelah dipost nanti di media, orang yang mendengarkannya juga menjadi pelajaran. Mungkin itu, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.